Jangan jadi orang yang malas, karena malas tak bermanfaat. Lakukan semua pekerjaan dengan ikhlas, insya Allah pahala akan kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, selalu bahagia dong pastinya ya. Pokoknya semoga kalian yang nonton video aku ini selalu diberikan kebahagiaan ya teman-teman. Karena dengan hati yang bahagia kita juga akan semangat dalam melakukan aktivitas. Seperti biasa kali ini tuh aku mau share lagi ya kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan dua anak kembar dong pastinya. Buat kalian yang penasaran hari ini tuh aku mau ngapain aja, kalian tonton videoku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Nah ini tuh di pagi hari ya. Kalau misalnya di pagi hari biasanya aku tuh beres-beres tempat tidur ya. Tapi tadi malam itu rasanya tuh kangen buat tidur di luar ya teman-teman, maksudnya di depan TV. Makanya aku tuh ajakin Pak suami buat tidur di depan TV, karena aku bilang aku tuh kangen tidur di depan TV. Semenjak kamar itu udah di plafon, memang kamar itu menjadi tempat ternyaman ya buat tidur siang maupun malam ya teman-teman. Jadinya kadang kami tuh malas buat tidur di luar. Cuman karena rasanya itu udah terlalu lama nggak tidur di luar, jadinya aku itu kangen. Makanya aku dan Pak suami putuskan untuk tidur di luar juga sesekali. Di sini tuh aku beresin untuk kamar yang di dalam, maksudnya kamar ya, dan juga yang di depan TV ya teman-teman. Maaf jika di suara dubbingku banyak terdengar suara anak-anak yang berisik, karena memang seperti yang sering aku bilang, anak-anak itu tuh banyak banget yang main di belakang rumah ya teman-teman. Jadi kan di belakang rumahku tuh kan ada rumah orang lagi. Jadi itu banyak banget anak-anak setiap hari yang bermain di situ dan suka berteriak-teriak. Jadinya kalau misalnya kalian tuh mendengar suara anak-anak itu tuh banyak dan rada berisik, aku minta maaf ya, karena kalau harus nyari waktu yang lain buat dubbing itu tuh belum tahu gitu ya kapan dapatnya. Kadang kalau misalnya aku tunggu di siang hari malah tetangga yang nyalain musik gitu ya teman-teman. Atau mungkin bisa jadi juga nanti ada tamu yang datang atau segala macam gitu. Pokoknya kalau misalnya untuk dubbing itu tuh bener-bener harus pintar-pintar deh ya untuk nyari waktu dan kesempatan. Dan di sini aku udah kelar buat beresin ruang depan TV dan juga kamar. Lanjut di sini aku nyapu-nyapu, karena kalau misalnya di pagi hari itu tuh nggak nyapu-nyapu rasanya itu lantai itu tuh banyak pasirnya ya teman-teman, karena kan tanahku itu kan tanah berpasir ya halamanku, jadinya rumah itu tuh jarang bersih gitu teman-teman. Ada yang tanya sih sama aku, apakah rumahku itu di dekat pantai, kenapa banyak pasirnya? Rumahku itu di sini tuh nggak ada pantai ya, bahkan di Pekanbaru ini setahu aku tuh nggak ada pantai ya teman-teman. Cuman memang di daerah tempat tinggalku itu tuh adanya sungai gitu. Jadinya ya mungkin dari sungai itu tuh bisa ngalir ke sini kali ya dulu, mungkin kan, aku sih juga nggak tahu. Pas aku pindah ke sini dulu juga memang udah kayak gini sih ya keadaan tanah itu, tanah berpasir. Untuk sungai juga di tempat tinggal aku itu tuh tanahnya itu bukan tanah berlumpur atau apa gitu ya teman-teman, tapi memang pasir gitu. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Malahan bagus sih ya teman-teman. Jadinya kalau misalnya dia itu di tepi-tepi sungainya itu pasir, jadi enak gitu kan pemandangannya kalau pas lagi surut gitu. Jadi dia itu kelihatan kayak pantai gitu. Oke deh, balik lagi ya ke video aku. Udah kelar nyapu di dalam rumah, udah kelar nyapu di kamar. Lanjut di sini juga aku itu nyapu di teras ya teman-teman. Nah posisinya aku ini tuh udah nyuci, cuman tadi nggak aku record, jadi aku nyucinya agak pagian ya. Kelar aku tuh nyapu-nyapu, di sini lanjut aku jemurin pakaian yang udah aku cuci tadi ya, karena aku bilang kan aku tuh udah nyuci. Kadang itu tuh kalau misalnya rajin aku tuh lagi kumat, kadang pagi-pagi itu tuh aku gercep buat nyuci ya teman-teman. Cuman kadang kalau lagi mager ya udah aku tuh leye-leye dulu, aku tuh ngumpulin mood dulu baru aku itu nyuci. Menyuci ini tuh pekerjaan yang lumayan berat ya menurut aku teman-teman. Cuman ya semakin kesini, karena kan aku udah terbiasa melakukannya, jadinya nggak terlalu yang merasa terbebani sih. Cuman kalau memang ada rezeki kepengen aku itu punya mesin cuci ya teman-teman, biar aku itu lega gitu. Karena kan kerjaan aku juga banyak, jadi bisa aku sambil mutar kain, bisa juga aku sambil beraktivitas yang lain gitu. Cuman ya sekarang itu aku sholawatin aja dulu, semoga nanti ada rezekinya gitu ya buat beli mesin cuci. Cuman mesin cuci bukan prioritasku ya teman-teman, jadi itu tuh nanti kalau misalnya memang benar-benar terbagi rezekinya baru deh aku beli. Tapi kalau misalnya masih ada hal penting lainnya aku akan tunda dulu ya. Oh ya teman-teman, aku itu di sini tuh nyucinya itu lumayan banyak gitu ya. Ya nggak heran sih, memang cucian aku setiap hari juga banyak gitu ya. Dan ya setiap hari selalu seperti ini.
Ada yang bertanya sama aku ya teman-teman, jadi aku jawabnya di video ini aja. Katanya itu kalau misalnya aku ngupload video, itu tuh apakah aku bikin hari ini terus besoknya langsung diupload atau bagaimana, atau nyetok dulu, atau mungkin aku bikin videonya hari ini nguploadnya itu hari apa gitu ya. Nah, jadi di sini aku tuh mau jawab ya, video aku itu kalau sekarang itu tuh semuanya stok ya teman-teman. Jadi misalnya aku bikin videonya di hari Jumat, tapi bisa tayang itu di hari Senin atau di hari Selasa gitu ya. Karena aku dahulukan, aku itu upload video yang udah ada stoknya duluan gitu teman-teman. Tapi sebelum-sebelumnya itu tuh juga pernah ya teman-teman, aku itu tuh bikin video kejar tayang. Jadi buat video sore hari aku tuh bikinnya pagi gitu. Jadi pagi hari aku bikin video, langsung edit, langsung dubbing, langsung upload, dan sorenya itu langsung tayang gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah aku tuh ada stok. Jadi kalau misalnya aku ada stok itu lumayan lega ya teman-teman. Apalagi dengan kondisi jaringan yang sering error di tempatku. Jadi kalau misalnya aku itu udah ada stok video, setiap hari itu tuh aku nggak terlalu pusing mikirin videoku itu akan gagal tayang atau gimana nya gitu ya. Jadinya aku tuh benar-benar tenang gitu. Sebenarnya enak banget ya teman-teman kalau misalnya kita itu punya stok video, jadinya kayak berasa lega dan juga nggak berasa kayak dikejar-kejar setan gitu ya. Apalagi dengan posisiku yang punya anak kembar, kalau semuanya itu harus dikejar-kejar, itu terkadang aku tuh merasa capek gitu, bukan hanya capek badan tapi capek otak juga buat mikir gitu ya. Jadi alhamdulillah banget aku itu punya stok video gitu. Ada juga kemarin itu dalam satu hari aku tuh bikin 5 video. Kenapa bisa 5 video? Wow, itu mungkin sesuatu yang nggak pernah kalian denger ya, tapi itulah kenyataannya. Aku bikin 5 video. Nah, video apakah itu bisa 5? Jadi itu tuh video budgeting, belanja bulanan, sampai bongkar-bongkar ya teman-teman. Karena aku udah upload tuh sebelumnya. Jadi di pagi harinya itu sampai siang aku itu bikin video untuk satu video bersih-bersih. Dan di siang harinya, di tengah hari gitu ya, pas anak-anak tidur, aku tuh bikin video budgeting. Jadi kan video budgeting itu kan gak terlalu lama ya bikinnya. Jadi udah kelar buat 2 video. Lalu setelah aku bikin video budgeting itu tuh habis zuhur, aku tuh bikin video lagi, video masak-masak dan beberes lagi. Nah itu kan udah jadi 3 video. Di sore hari menjelang malam harinya itu aku belanja bulanan. Jadi kan udah jadi 4 video. Dan setelah belanja bulanan di malam harinya aku bikin video unboxing. Jadi udah jadi 5 video. Itulah enaknya kalau misalnya pas video budgeting dan belanja bulanan ya teman-teman. Jadinya aku itu ada stok video gitu. Cuman walaupun aku ada stok video, bukan berarti aku itu tuh libur buat bikin video setiap harinya ya. Kalau misalnya pas lagi nggak budgeting dan nggak belanja bulanan, itu tuh aku tuh nggak pernah bikin video itu tuh cuman satu gitu ya. Pasti selalu 2 video, karena kan aku harus rajin-rajin bikin video supaya selalu ada stok gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, lanjut lagi ya ke aktivitas aku dulu. Di sini aku itu lagi ngelipatin pakaian, dibantuin sama anak-anakku, bukan dibantuin tapi ngerecokin. Jadi mereka tuh masih pakai baju baru yang semalam dibeli. Sebenarnya itu aku cuman pengen ngetes doang. Cuman kata Pak suami, udah biar aja dipakai sampai besok pagi, kata Pak suami kan. Biasanya kalau aku beli baju baru itu untuk anak-anak, biasanya aku suka cuci dulu baru aku pakein gitu ya. Cuman tadi malam itu tuh langsung dites, pengen penasaran gitu ya teman-teman, dipakai anak-anak itu gimana. Ternyata tuh anak-anak jadi kelihatan gemes, cuman bajunya itu agak rada longgar gitu. Ya dengan harga 35.000 dapat pakaian kayak gitu tuh ya udah lumayan bagus lah ya teman-teman. Jadi aku itu tuh jarang banget beli pakaian itu yang harganya itu mahal-mahal ya. Aku tuh suka nyarinya yang murah-murah aja. Yang murah bukan berarti murahan ya teman-teman. Pokoknya kita sesuaikan aja dengan budget dan kondisi kita. Ada nggak nih di antara kalian yang suka beli baju di serba 35 ribuan juga nggak? Kalau ada yang samaan boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Nah di sini tuh kakak itu lagi nyari perhatian ya teman-teman. Dia itu tuh lagi meluk-meluk aku, lagi nyium-nyium aku gitu ya. Nggak tahu itu lagi kumat pecicilannya. Kadang juga kalau misalnya aku panggil, kadang itu juga nggak ngelihat dia ya teman-teman. Cuman pas lagi datang capernya gitu ya, dia tuh suka datang meluk-meluk terus tiba nyium-nyium gitu ya. Anak-anak itu pokoknya gemes banget. Oke lanjut, setelah kelar aku itu buat ngelipat pakaian. Berhubung aku ngelipat pakaian itu di ruang depan ini, jadi aku langsung susun aja. Karena kalau nggak langsung disusun pasti bakalan bahaya. Kenapa bahaya? Ya pasti bakalan direcokin anak-anak lagi ya.
Oh ya teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi beraktivitas, aku juga mau sapa-sapa kalian nih sebelum aku lupa. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil, dan semoga kalian tuh menjadi termotivasi dengan video-video yang aku share. Untuk kalian yang baru bergabung di channel aku atau yang baru menemukan channel aku, atau mungkin yang nyasar ke channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh kalian bantu aku ya kembangin channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari aku. Untuk kalian yang selalu menonton video aku setiap hari dan gak pernah kelewatan, dan juga selalu no skip iklan, aku juga ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Untuk kalian yang rajin nonton tapi gak pernah komen dan juga mungkin belum subscribe, aku juga ucapkan terima kasih ya. Semoga suatu saat nanti kalian tuh bisa benar-benar suka dengan videoku dan akhirnya kalian memutuskan untuk mensubscribe channelku ini. Jika ada kritik dan saran, boleh untuk kalian sampaikan di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa berikanlah komentar yang sopan dan jangan menyakiti hati ya teman-teman. Oke deh, balik lagi ke videonya. Nah, di sini tuh aku udah kelar buat nyusunin pakaian ke dalam lemari. Ada yang nanya sama aku berapa harga lemari Bunda Twin. Kalau untuk lemari piring itu tuh harganya 2.200.000, 2 jutaan gitulah pokoknya ya, nggak sampai 2,5 juta, sekitar 2 juta apa 2.100.000-an gitu. Kalau untuk lemari baju itu tuh aku beli dengan harga 2.200.000 ya teman-teman. Aku bilang ini tuh bukan karena bermaksud pamer atau apa-apa ya, berhubung banyak yang nanya gitu. Jadi ya udah aku jawab dan jelasin aja di video ini. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ke aktivitas aku lagi di sini tuh aku nyiramin cabe supaya cabenya ini tuh tumbuh subur dan jadinya nanti tuh cabe-cabe ini tuh bakalan banyak buahnya gitu. Dan ini teman-teman, di siang hari gitu ya, ternyata ada yang ngantar bahan-bahan yang udah aku pesan di video yang sebelumnya itu. Yang aku pesan triplek, ada juga perkayuan yang itu buat bikin plafon. Cuman kalau untuk bikin plafonnya itu masih belum tahu kapan ya teman-teman, karena nunggu kesiapan tukangnya dulu. Jadi kemarin tuh udah janjian sama tukangnya, cuman ya pastikan dulu tukangnya itu kapan bisanya. Pasti aku upload ya teman-teman, pasti aku bakal videoin. Pokoknya kalian tuh tungguin aja ya teman-teman. Alhamdulillah, dengan aku nge-YouTube sedikit demi sedikit, aku bisa membuat rumahku ini menjadi lebih nyaman dengan gaji YouTube yang aku peroleh. Di sini aku videoin Pak tukangnya, maksudnya bapak-bapak atau abang-abang yang ngantar bahan bangunan itu udah aku izin ya, maksudnya aku udah izin duluan gitu ya, buat aku videoin gitu. Jadinya ini tuh bener-bener aman ya, dan mereka nggak mungkin sakit hati gitu ya, karena aku kan udah izin. Di sini tuh aku pesan triplek dan juga pesan perkayuan ya teman-teman, karena aku tuh plafonnya itu hanya menggunakan triplek. Cuman rencana ada juga sih kami tuh mau kasih dinding itu tuh triplek, cuman bukan triplek, apa ya namanya, kalsiboard ya teman-teman. Nah, kalsiboard karena menurut yang aku searching juga itu tuh memang kalsiboard bagus buat dinding gitu ya. Dan juga banyak banget kemarin tuh yang ngasih masukan katanya dikasih kalsiboard. Cuman kalau buat loteng atau buat plafonnya itu tuh kalau pakai kalsiboard itu berat ya teman-teman, dan rumahku itu kan kayu, takutnya kalau terlalu berat nanti malah rumahku ambruk lagi ya kan. Jadinya pakai triplek aja buat loteng dan buat dinding, insya Allah nanti kalau memang ada rezeki dan kalau memang bener-bener udah real gitu ya mau dibikin, itu pakainya kalsiboard aja. Oke, dilanjut nih teman-teman, ini tuh anak-anak udah kelar buat aku mandikan. Jadi di sini tuh aku mau potongin kuku anak-anak dulu sebelum anak-anak itu aku tidurkan ya, karena kalau misalnya motongin kuku anak-anak setelah mandi itu tuh enak gitu ya teman-teman, karena kan kukunya itu masih lembut gitu kan habis mandi gitu. Yang pertama di sini aku potongin kukunya si kakak ya teman-teman, dan kalau misalnya kakak itu potong kuku, alhamdulillah anteng gitu ya, nggak banyak tingkahnya, nggak banyak lari-lariannya. Nah di sini tuh lanjut aku itu mau potongin kukunya si adek gitu ya, aku panggil dia gitu. Tapi dia itu tuh kayak apa ya, kayak pengen lari-larian gitu, jadinya udah aku tangkep aja. Oh ya teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah nonton video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit ya. Nantikan terus video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat.
Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.